Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yakni Jalan Umat, dengan tema indahnya kebersamaan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dari ayat yang kita baca tadi di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua orang-orang beriman, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah? Menurut penafsiran para ulama, tali agama Allah itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan pedoman kehidupan bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia, dan menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Inilah pesan Al-Quran bagi kita semua, supaya terus tetap di dalam tali Allah. Karena Al-Quran ini satu petunjuk yang tidak akan pernah menyelewengkan manusia, satu petunjuk yang di dalamnya tidak ada kebengkokan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka oleh sebab itu, ketika setiap orang beriman kembali kepada Al-Quran, maka dia akan menyadari betapa besarnya mukjizat Al-Quran bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim banyak ditafsirkan oleh para ulama, Allahu a'lam bimuradih. Tapi sebagian kecil para mufassir menafsirkan alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad. Ada juga alif itu Allah, lam Latif, mim Majid. Terlepas dari sekian banyak penafsiran tentang alif lam mim, yang jelas ayat itu disebut dengan ayat mutasabihat, ayat yang hanya Allah yang mengetahui tentang takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi. Zalika ini diartikan oleh para ulama dengan dua makna. Zalika berarti itu, yang kedua zalika adalah hadzal Quran. Kenapa dikatakan zalika itu diartikan itu? Karena di situ ada penjelasan Allah, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ay asyak. Al-Qur'an ini syarat dengan petunjuk, syarat dengan kebenaran. Tidak ada suatu hal yang meleset daripada Al-Qur'an. Semua berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an adalah benar semuanya. Peristiwa yang terjadi masa lalu telah diberitakan oleh Al-Quran.
bagaimana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, kemudian bagaimana dia diciptakan oleh Allah, bagaimana penciptaan malaikat, penciptaan iblis, penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran menguak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Maka itu sebabnya Allah menggiring manusia untuk kembali kepada Al-Quran, supaya memahami konsep hidup, supaya memahami alam semesta ini. Kalau orang sudah paham konsepsi hidupnya, maka dia akan damai di muka bumi ini. Paham siapa di balik alam semesta ini, maka akan terjadi keamanan di muka bumi ini. Tapi kalau kita tidak paham dengan konsepsi kehidupan manusia, itu yang membuat kita menjadi bercerai-berai, itu yang membuat kita menjadi berpecah belah. Makanya itulah sebabnya Allah meletakkan dasar yang kuat bagi kita, yakni Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan mampu menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena dia sadar apa yang ia miliki ini adalah titipan Allah. Rezeki yang disandang oleh manusia adalah titipan Allah. Maka tentu orang yang bertakwa, orang yang beriman itu adalah orang yang yakin bahwa ketika Allah memerintahkan untuk berderma, memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berzakat, pasti Allah akan membalasnya lebih daripada apa yang kita keluarkan. Dan termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa yang menjadi bagian dari petunjuk Al-Quran, yang menjadi bagian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itulah orang yang selalu menahan amarahnya juga. Artinya dia tidak senantiasa mengumbar amarah yang kemudian mencaci maki orang lain, menghina orang lain, kemudian sedikit-sedikit marah, tidak ada kesalahan besar marah, dan bahkan terkesan arogan. Maka orang-orang yang bertakwa itu tidak seperti itu. Orang yang menjaga amarahnya, tidak menyakiti orang lain, tidak menistakan orang lain, tapi dia menjadi pemaaf, dan inilah orang-orang yang kemudian mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Yang kemudian yang kedua, Al-Quran hadir menjadi obat bagi setiap orang yang beriman. Obat sakit hati, obat pikiran, obat pendengaran, obat penglihatan, dan menjadi obat keselamatan bagi hidup manusia. Karena tanpa Al-Quran kita tidak akan mengenal agama ini. Tanpa Al-Quran kita tidak akan mengenal yang namanya iman. Tanpa Al-Quran kita tidak akan mengenal namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Maka Al-Quran itu hadir untuk menerangkan isi alam ini, menerangkan tentang penciptaan malaikat, menerangkan tentang penciptaan apa yang ada, yang terhampar di langit maupun di bumi. Itu Al-Quran sangat luas, dan tidak ada yang mampu manusia, siapapun dia, kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan Al-Quran di dalam dada beliau, yang mampu secara detail, secara tuntas untuk memahami Al-Quran yang 30 juz, yang 1.027.000 huruf itu. Sehingga apa? Saking banyaknya para mufassir yang kemudian dari satu ayat berbeda mereka tafsirkan. Taruh kalau kita berbicara tentang tafsir Jalalain, jika dibandingkan nanti dengan tafsir Al-Maraghi, beda penafsirannya. Dan dibandingkan nanti dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar dan banyak lagi tafsir-tafsir. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah tuntas untuk dibicarakan oleh manusia. Saking luas dan dalamnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hikmah dan makna yang tersirat maupun yang tersurat di dalam Al-Quran secara utuh dan penuh. Maka oleh sebab itu, kewajiban kita adalah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kita untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum.
Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara dengan satu dengan yang lainnya. Maka damaikanlah di antara keduanya, supaya kalian la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat Allah. Tidak ada alasan kita untuk berpecah belah, tidak ada alasan kita untuk saling mendiskriminasi, tidak ada alasan kita untuk saling membuli satu sama lain. Kenapa? Karena Allah sudah mengikat kita dalam keimanan, dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Tentu orang-orang yang damai di muka bumi, yang saling menghargai satu sama lain, yang menghormati, walaupun sekian banyak kita beragam pikiran, beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam bahasa, tetapi ketika kita memahami perbedaan itu dan kemudian bersatu, maka kita akan mendapatkan akses rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita bercerai, maka azab Allah itu yang akan turun. Maka Allah akan memerintahkan gunung akan meledak, Allah akan memerintahkan bumi ini akan bergetar, Allah akan memerintahkan angin puting beliung, Allah akan memerintahkan api untuk menyambar manusia, Allah akan memerintahkan air untuk tsunami. Semuanya itu bagi Allah sangat mudah kalau kita bercerai-berai. Maka konsekuensinya kita hidup ini adalah hendaklah kita berdamai di muka bumi satu sama lain. Karena tujuan Allah menciptakan kita sebagai orang beriman itu adalah bersaudara. Walaupun perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, bangsa dan negara, tapi mari kita junjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, nilai persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita satu pandangan di dalam Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa taala sangat menjelaskan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia. Lalu Allah mendeklarasikan dirinya sebagai pencipta manusia, laki dan perempuan, yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Dari kesemuanya kita ini, kalau kita kembali dari segi penciptaan, kita sudah berbeda warna kulit, berbeda bentuk, berbeda sudut pandang, berbeda pikiran, adat istiadat dan budaya. Tetapi kesemuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam perbedaan kita yang begitu besar, maka satu yang diminta oleh Allah, dengan perbedaan itu kita saling kenal mengenal. Apa itu kenal? Kenal itu artinya sadar, insaf, dan tahu. Jadi kalau kita tidak mengenal, itu yang membuat terjadinya keributan, itu yang membuat terjadinya kesalahpahaman. Tapi kalau kita sudah saling kenal, memahami watak seorang, memahami budaya, memahami adat masing-masing, insya Allah maka Allah akan senantiasa mempersatukan kita. Tapi kalau kita tidak memahami, tidak mengenal mereka, budaya mereka, tidak mengenal bahasa mereka, itu yang rentan terjadi permusuhan, bahkan nanti saling mencela bahasa, saling mencela warna kulit, saling mencela adat istiadat. Itu sebabnya Allah giring kita. Kalau kita sudah kenal dengan satu sama lain, insya Allah tidak mungkin kita akan bercerai-berai. Maka kenal itu harus dibumingkan, harus disebarkan, harus diviralkan. Kita saling mengenal satu sama lain. Walaupun kita berbeda agama, kita kenal mereka, kenal persaudaraan, kenal persatuan, kenal adat mereka, kenal bahasa mereka, insya Allah kita tidak akan cepat untuk bermusuhan walaupun kita berbeda. Allah sudah memberikan 5 siklus bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah. Hubungan kita yang kedua, hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, hubungan kita dengan alam. Yang keempat, hubungan kita dengan hewan. Yang kelima adalah hubungan kita dengan tumbuhan. Jadi pertama, hubungan kita dengan Allah. Kita tidak boleh memutuskan hubungan kita dengan Sang Pencipta, karena tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa memiliki kekayaan, kita tidak bisa memiliki kemampuan, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa bergerak. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Maka hubungan kita selalu kita bangun di dalam sholat kita,
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah stressing kepada kita di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu hai Allah kami mengabdi, hanya padamu hai Allah kami menyembah, dan hanya padamu hai Allah kami mohon pertolongan. Artinya pengabdian kita yang setiap saat, setiap waktu itu adalah salah satu contoh hubungan kita dengan Allah. Di dalam sujud kita berkomunikasi dengan Allah Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Di dalam rukuk kita juga berkomunikasi dengan Allah. Di dalam duduk di antara dua sujud kita juga berkomunikasi dengan Allah. Maka inilah yang disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah juga adalah menjaga ajaran-ajaran Allah dan mengamalkannya, menjaga nilai-nilai Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan hablum minallah. Hubungan makhluk dengan Khalik, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, jangan sampai putus. Kalau putus hubungan kita dengan Sang Pencipta, maka tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Kita akan menjadi makhluk yang hina, makhluk yang terlantar di bumi ini. Karena apa? Setiap jengkal yang kita lewati, yang kita jalani, itu semuanya bumi Allah. Lalu kemudian kalau kita tidak reda, kita tidak ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah, dan kita tidak mengabdikan diri kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian besar di dunia ini. Dan Allah mengatakan barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka silahkan cari Tuhan selain aku dan keluar dari bumiku. Mau kemana kita melangkah di dunia ini? Semua apa yang kita injaklah buminya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak akan mampu membuat satu keping bumi. Manusia tidak akan mampu membuat satu gumpal tanah. Manusia tidak akan mampu membuat satu gumpal darah, satu gumpal daging, satu gumpal tulang. Tidak ada, hanya Allah yang berkuasa atas segalanya. Maka oleh sebab itu hubungan kita dengan Allah selalu kita jaga, kita rawat, dan selalu kita kembangkan, sehingga kita mengenal siapa diri kita dan siapa Sang Pencipta. Maka oleh Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirimu, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita sama manusia. Di dunia ini begitu banyak profesi kita diberikan oleh Allah, yang profesinya sebagai pedagang, profesinya sebagai petani, profesinya sebagai seorang guru, dokter, karyawan, dan lain sebagainya. Maka dengan begitu banyak profesi-profesi yang diberikan oleh Allah, itu sebagai sarana untuk kita saling menghargai satu sama lain. Bagaimanapun kayanya seorang, tapi kalau tidak ada karyawan, dia tidak akan pernah kaya. Bagaimana pintarnya seorang kepala sekolah, tapi kalau tidak ada guru-guru yang lain, tidak ada staf, tidak ada karyawan, dia tidak akan bisa berjalan satu pendidikan itu sendiri. Bagaimanapun kayanya, bagaimanapun hebatnya pimpinan bank, tapi tidak ada bawahannya, tidak ada karyawannya semua, maka tidak akan pernah akan bisa sukses satu bank itu. Artinya semua kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain. Walaupun dialah tukang sapu, kalau tidak ada tukang sapu, maka akan terjadi sampah-sampah berserakan dan bau busuk menyengat dan akan merusak lingkungan kita. Maka hargailah tukang sapu, begitu besar jasanya membersihkan jalan-jalan, membersihkan sampah-sampah yang kemudian enak kita pandang, nyaman kita duduk di situ, nyaman kita lihat. Maka betapa hebatnya juga seorang buruh bangunan. Kalau tidak ada laden, tidak ada buruh bangunan, maka tidak akan pernah berdiri satu bangunan besar. Maka oleh sebab itu tukang dan peladen harus saling menghargai satu sama lain, karena kita saling membutuhkan. Orang kaya butuh sama orang miskin, dan orang miskin pun sangat butuh kepada orang kaya. Artinya siklus kehidupan ini tidak boleh saling mendiskriminasi, tidak boleh kita saling membelakangi, semua kita saling menghormati. Maka insya Allah akan berjalan roda kehidupan ini dengan damai kalau kita saling menghargai. Seorang bos menghargai bawahannya, seorang karyawan juga menghargai atasannya, seorang pimpinan kepala dinas harus menghormati kasihnya, menghormati kabitnya, menghormati stafnya, dan lain sebagainya. Semua saling menghargai dimanapun kita berada, dalam instansi, dalam pendidikan, di dalam perekonomian, di dalam perdagangan, dimanapun aktivitas manusia. Kalau saling menghargai satu sama lain, maka kita akan berjalan dalam keadaan aman di muka bumi ini. Karena apa?
kita sudah saling memahami tupoksi kita masing-masing, tugas dan fungsi kita masing-masing. Seringkali terjadinya kehancuran di alam semesta ini karena kita tidak memahami tugas dan fungsi kita masing-masing. Misalnya, kita profesinya menjadi seorang petani, tapi tiba-tiba berubah menjadi politikus. Kan dia tidak tahu bagaimana tata kelola, tata kerja kita sebagai seorang politikus, bagaimana memanage sebuah birokrasi, bagaimana menyuarakan hak-hak rakyat. Tidak tahu, hanya dia tahu bagaimana menanam cabai, menanam tembakau. Karena tidak basicnya, maka akan terjadi kehancuran. Apa kata Rasulullah SAW? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Manakala satu kepemimpinan dibekang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Maka kita sudah diberikan oleh Allah fasilitas yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Yang ahli di dalam ekonomi, silahkan kembangkan ekonomi. Yang ahli di dalam kelautan, silahkan kembangkan kelautan. Di segala lini sektor kehidupan itu, kita masing-masing berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu indah sekali. Jangan kemudian orang ekonomi mentertawakan orang kelautan mentertawakan orang kehutanan. Ya, artinya kalau itu terjadi, maka akan terjadi pembantaian satu sama lain. Bersyukur kita ada orang yang mengelola laut, sehingga laut kita bersih, laut kita terjaga, tidak terjadi pencemaran. Kemudian ada orang yang menjaga hutan, tidak sembarangan orang mengambil kayu-kayu. Kalau semuanya ditebang secara sembarangan, maka akan terjadi banjir, terjadi tanah longsor. Dan kita bersyukur, misalnya ada di pasar, ada petugas pasar, ada pimpinan pasar yang menjaga dan mengawasi bagaimana perekonomian di situ. Jangan sampai semau-maunya orang berinteraksi jual beli dengan menaikkan harga seenaknya. Tapi di situ ada kepala pasar, kemudian ada bagian daripada pengelolaan pasar itu sendiri, maka insya Allah akan terjadi sebuah kenyamanan dan tidak ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Kemudian hubungan kita dengan alam. Alam banyak mempersembahkan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Tanpa alam ini kita tidak bisa hidup. Dari alam lahirlah air yang kita minum. Dari alam lahirlah buah-buahan yang kita santap, yang kita nikmati setiap saat. Dari alam lahirlah segala kebutuhan manusia. Maka jagalah alam ini, jangan dirusak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kalian mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah tampak satu kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Alam banyak memberikan kita kebaikan-kebaikan, maka sebegitu murahnya alam ini mempersembahkan segala kebaikan bagi manusia, segala nikmat, segala kebutuhan hidup manusia. Maka jagalah alam ini. Bagaimana kita menjaga alam? Jangan kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian jangan illegal logging, jangan abrasi pantai, jangan mengkeruk bumi seenaknya, karena itu bisa akan memusnahkan kehidupan manusia. Jika kalau kita baik dengan alam ini, maka alam ini akan tunduk sama manusia. Tapi kalau kita serakah sebagai manusia, kita arogan sebagai manusia, maka alam ini pun sudah bosan diinjak, sudah bosan ditempati. Maka apa kata alam? Wahai Allah, kami ini mereka injak-injak untuk melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Maka kami mohon ya Allah, berikan kami bergetar, berikan kami lindur, berikan kami gempa. Maka ketika disposisi permintaan bumi ini didisposisikan oleh Allah, maka akan terjadi gempa, akan terjadi tanah longsor, akan terjadi tsunami. Kenapa? Karena alam ini sudah enggan dan bosan manusia. Makanya Ebit G.Ade bilang, mungkin alam mulai bosan dengan kita. Tolong tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jadi bisa saja alam ini bosan dengan manusia, karena ulah manusia yang melakukan kesewenang-wenangan di alam semesta ini. Maka alam itu pun kemudian memohon kepada Allah untuk supaya manusia dihancurkan. Mari oleh sebab itu kelestarian alam harus dibangun, keindahan alam harus terus ditingkatkan. Kita sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini, tujuannya juga kita diciptakan oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini supaya lebih baik dan menjaganya.
Sungguh luar biasa Allah memberikan kita alam ini, terutama kita di Lombok ini luar biasa. Beda dengan daerah-daerah lain. Kita di Lombok aman, kemudian dikenal dengan 1000 pulau masjid, kemudian tanaman-tanaman subur, pantainya bagus-bagus, hamparan gunungnya menjulang tinggi, kenikmatan panorama alam yang sangat luar biasa. Maka wahai manusia, kita semua bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan alam. Jangan sampai alam itu kemudian memohon kepada Allah untuk kita dihancurkan. Kemudian hubungan kita dengan hewan. Allah memberikan hewan-hewan sembelihan, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Itu sungguh luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Maka kalau kita memelihara hewan, kasih mereka makan, jangan disakiti, jangan jangan dibiarkan kelaparan semuanya. Maka dengan adanya hewan-hewan itu menjadi sinergi kehidupan manusia dengan hewan. Kita butuh sapi dan sapi pun butuh kita. Apa sebabnya? Kita butuh dagingnya, sapi pun butuh makan dari kita. Kita kasih mereka rumput, kita bersihkan kandangnya supaya sehat sapi-sapi itu. Nah, ini hubungan kita dengan hewan. Maka kalau sudah baik kita di bumi ini, hewan-hewan pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia-manusia di bumi ini, karena dia sangat baik kepada kami, karena dia sangat luar biasa menjaga kami. Itu doa-doa para binatang-binatang, hewan-hewan. Makanya ketika sholat istisqa, kehadiran binatang-binatang itu sangat diperlukan. Orang disuruh bawa kambing, disuruh bawa sapi ke lapangan, karena kita tidak tahu doa-doa hewan-hewan itu yang kemudian cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan kita dengan hewan harus terjaga baik. Jangan sampai kita musnahkan hewan-hewan yang tidak bersalah, kita tembak sembarangan, kita racuni ikan-ikan yang belum bisa kita makan, kita adakan pengeboman. Ini salah. Makanya kenapa di Lombok ini saya saksikan ya, dulunya pada tahun 80-an kalau kita turun ke kali banyak sekali udang yang kita dapatkan. Kita baru masukkan tangan kita di lubang-lubangnya, kepiting-kepiting sudah keluar. Sekarang kalau kita masukkan tangan kita ke lubang-lubang, maka pempes yang kita dapatkan. Pempes, softtek kita dapatkan di situ. Berekan-berekan kain, sobekan-sobekan kain. Kenapa? Kemana ikan-ikan itu? Kemana udang-udang itu? Kemana kepiting-kepiting itu? Ternyata setelah ditelusuri, mereka banyak teracuni. Di depan ada orang pasang potas, pasang tembakau di situ diperas. Kemudian ikan-ikan yang kecil yang tadinya mau tumbuh dan berkembang duluan mati, tidak bisa kita makan. Saya lihat di Malaysia itu setiap ada saluran air pasti ada ikan, dan belut-belut besar-besar sekali. Dimanapun kita mancing belut itu pasti kita akan dapatkan di situ. Di Lombok dulu tahun 80-an itu begitu banyak belut, begitu banyak ikan kita temukan di kali. Sekarang sangat sulit sekali kita. Kenapa? Karena mereka telah kita nista, telah kita hancurkan kehidupan mereka, sehingga mereka jarang mau bersama kita, jarang mereka keluar walaupun kita pancing, walaupun kita garap, kita gasap seperti bahasa kita di sini, mereka enggan. Beda dengan di Malaysia itu. Sama dengan burung-burung kecil sekarang. Kemana mereka? Dulu kita saksikan setiap sawah. Ketika kita di sawah saat musim padi, di situ kita banyak menyaksikan burung-burung kecil. Sekarang di mana burung-burung kecil itu? Dulu kita menyaksikan burung gagak. Kemana burung gagak itu? Dulu kalau ada orang meninggal dunia, gagak itu pasti banyak yang berdatangan. Nah, tapi sekarang kita tidak pernah melihat gagak itu. Apakah sudah dimusnahkan, sudah dijaring, sudah ditembak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas keberadaan hewan-hewan kita sekarang ini sudah terancam. Beda dengan yang ada di luar negeri sana, dipelihara, dilindungi, sehingga kapanpun kita keluar, kita mendengar suara-suara burung yang berkicau, kita melihat pemandangan bagaimana hewan-hewan yang melata, itu kita saksikan dan damai kehidupan mereka. Makanya Nabi mengatakan irhamu man fil ardh yarhamuhum man fis sama. Hormati apa yang ada di bumi ini, makhluk-makhluk Allah di bumi ini, niscaya penduduk-penduduk langit itu akan menghormati kita.
Baik, barangkali inilah yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kita semua sebagai manusia dimanapun kita berada, lebih-lebih kita sebagai orang yang beriman, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, kita pertahankan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Bangsa dan negara Indonesia yang besar ini adalah atas jerih payah para pahlawan. Dia telah mengorbankan apa yang menjadi milik mereka. Dia bersimbah darah untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka kita yang hidup di zaman now ini, di zaman modern ini, adalah merawat dan menjaga dan mensyukuri anugerah Allah yang begitu besar. Dan intinya dari kita berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kita merajut persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah negara Indonesia yang besar ini dengan jumlah penduduk yang besar pula, maka akan terjadi kemajuan dan kemakmuran serta kedamaian di bumi Indonesia tercinta. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.